Yosa, kembali lagi di Kakoi Anime. Dan ya, ini dia full spoiler manga One Piece chapter 1172 yang berjudul Elbaf yang aku kagumi. Dan chapter kali ini ya ditemani dengan cover request yang bertemakan para angsa mengambil produk make up milik Bon Clay dan memakainya. Nah, chapter dimulai dengan rombongannya Hairudin yang berada atau sedang ada di atas lift untuk menaiki Sunward. Dan saat itu, di momen tersebut, Gaban sempat memberikan ringkasan lengkap mengenai situasi, musuh-musuh, serta pula kekuatan mereka. Lalu ya, ketika grup tersebut tiba di Sunward, mereka menemukan Cassie yang terluka. Di sana ya, Cassie menjelaskan kekacauan yang sedang terjadi sehingga bajak laut topi jerami serta pula bajak laut raksasa Giant atau New Giant Pirate itu memutuskan untuk berbencar. Dan kita bisa melihat Zoro dan Hairudin pergi untuk membantu Jarul, sementara Sanji pergi menyelamatkan Nami dan Robin serta pula memadamkan api yang ada di sekolah serta perpustakaan Warlus. Dan kemudian Cassie di sana hanya bisa mengatakan atau berkata, "Aku mohon, tolong cepat, Tuan Jarul dalam bahaya." Kemudian kita melihat halaman ganda di sana yang berisikan peta akar pohon 8 atau cabang pohon ke-8 yang menunjukkan posisi dan pula kegiatan semua orang. Di mana di dekat perpustakaan awal kita melihat Nami, Usopp, Robin dan Jinbei masih terikat oleh panah milik Gunko. Dan di sana Robin berkata, "Perpustakaannya terbakar." Lalu Nami juga berkata di sana, "Mereka menculik anak-anak. Seseorang tolong lepaskan panah-panah ini." Sementara ya Jinbei berkata pula di sana, "Chopper belum kembali dan Brook juga pergi setelah tampak memberikan sesuatu." Dan di sana kita juga bisa melihat Usopp berkata, "Tuan Dory, Tuan Brogy, sialan, aku tidak ingin melihat mereka berdua seperti itu." Kemudian ya di tempat lainnya kita melihat para Giant Pirate yang terkena Domi reversi sedang menuju ke desa barat untuk membunuh Jarul. Ripley, Oimo dan raksasa lainnya pergi untuk menyelamatkan anak-anak, dan saat ini anak-anak itu ya sudah hampir mencapai pelabuhan. Lalu ya di desa barat tempat Jarul berada kita melihat para raksasa meminta Jarul untuk melarikan diri, namun Jarul menolak karena ada sesuatu yang ingin ia sampaikan kepada seluruh Elbaf. Jarul kemudian menggunakan dendeng musi untuk berkomunikasi dengan semua Giant. Di sana Jarul mengungkapkan kebenaran tentang apa yang terjadi pada Harald dan menyatakan bahwa Loki tidak bersalah. Kemudian ya Jarul berbicara tentang iblis yang mencoba menaklukkan Elbaf 14 tahun yang lalu. Selanjutnya dalam halaman ganda yang luar biasa kita bisa melihat Imo atau Gunko yang memimpin raksasa Domi reversi, lalu Killingham yang memimpin para monster MMA, dan Somber yang sedang mendengar pidatonya Jarul. Di sana ya Jarul kembali bersuara. Namun hari ini para iblis itu kembali. Aku curiga mereka membutuhkan kekuatan besar sekali lagi. 3 iblis muncul di sini untuk percobaan kesekian kalinya dalam menaklukkan bangsa ini. Lalu ya kita melihat ekspresi Somber di sana dan juga dia berkata seperti ini, "Misi ini akan selesai dengan sendirinya, bahkan jika aku tidur siang." Lalu kembali kepada Jarul yang kembali berkata, "Dengarkan kalian para iblis, karena kalian mempertaruhkan nyawa anak-anak, kami akan bersedia merelakan budaya dan sejarah kami. Tapi jika ini adalah rencana yang dirancang untuk mematahkan tekad kami, maka itu adalah langkah bodoh yang sangat bodoh. Jangan harap kami akan bertahan dalam diam seperti yang dilakukan oleh Harald. Memerintah kami, menjadikan kami budak. Kami biarkan kalian berbicara sebentar, dan sepertinya itu membuat kalian merasa terlalu nyaman." Dan di sana ya Imo hanya terdiam. Lalu kita bisa melihat Usopp yang di sana berkata, "Benar, katakan pada mereka Jarul, Elbaf yang aku kagumi tidak akan bisa dijatuhkan oleh siapapun."
Lalu ya, kembali ke Jarul yang berkata di sana, "Maafkan aku, anak-anak tersayang. Tolong tutup telinga kalian. Jika semuanya berjalan seperti yang diramalkan Harley, bahwa dunia benar-benar akan terpisah menjadi beberapa bagian suatu hari nanti, kami Elbaf akan menganggap pemerintah dunia sebagai musuh kami." Lalu ya, dalam halaman ganda yang sangat epic, halaman final pada chapter kali ini, Jarul kembali berkata di sana ya, "Kami tidak akan berlutut di bawah tirani kalian. Apakah aku salah, rekan-rekan prajurit Elbaf yang terhormat?" Dan semua giant di sana berkata, "Sama sekali tidak, Tuan Jarul." Lalu ya, kita melihat Usopp yang dia pikir adalah bagian dari giant. Di sana Usopp kembali berkata, "Oh my Elbaf tercintaku akhirnya kembali." Dan yap, Nami muak melihat Usopp dari tadi dengan marah dan berkata pula, Iya, tapi bagaimana kalau kita pikirkan cara agar kita lepas dari panah-panah ini?" Dan Jarul kembali berkata, "Mari kita lindungi kedamaian yang diimpikan Harald." Dan para giant berteriak bersemangat di sana. Kemudian ya, di tempat lainnya, Dory, Brogy, dan para giant Domi reversi tiba di desa barat. Tetapi Jarul dan para giant sudah siap melawan mereka. Zoro, Hairudin, dan pula Stenson berada tepat di belakang raksasa Domi reversi. Dan di sana Hairudin berkata, "Kita melihat mereka sekarang. Kudengar lebih baik jangan masuk ke tengah mereka." Lalu Zoro dengan pede di sana berkata, "Aku punya rencana." Dan ya, chapter sampai di sini, yang mana minggu depan. Dan selanjutnya kita akan sedikit yapping ya terkait chapter ini. Dan aku tahu dari spoiler sebelumnya banyak dari kita meremehkan Zoro. Tapi jika kalian lupa, ini bukan pertama kalinya Zoro punya rencana. Setidaknya Zoro pernah ditunjukkan memiliki sebuah rencana, dan yang paling ikonik itu ya waktu di arc Dressrosa. Dalam situasi yang benar-benar gawat, di sana waktu itu di Dressrosa, Pika dalam wujud raksasanya karena kekuatannya itu ya menghampiri rombongan Raja Dressrosa dan juga Usopp serta yang lainnya. Di sana Zoro harus memberitahu atau mencegah skenario terburuk. Dan ya, di saat itulah situasinya membuat Zoro berpikir dia punya rencana. Dan situasi yang terjadi di Dressrosa saat itu benar-benar mirip dengan yang terjadi saat ini di Elbaf. Kita bisa melihat Jarul dalam bahaya dan para giant Domi reversi itu lagi OTW ke tempatnya Jarul. Jadi dapat ditarik kesimpulannya, seharusnya di momen saat ini ya otak Zoro berfungsi dengan baik. Dan waktu di Dressrosa, setidaknya Zoro punya 5 rencana yang benar-benar dia pikirkan secara matang-matang. Rencana 1-4 disajikan Zoro dengan tingkat keberhasilan dan juga kemungkinannya. Dan benar ya, rencana 1-4-nya Zoro tersebut tidak mungkin bisa dilakukan oleh Zoro atau tidak bakal worth it jika dilakukan dan Zoro tahu hal tersebut. Sampai akhirnya dia butuh 2 menit untuk bersiap dan menemukan rencana kelima yang dikerjakannya dan itu berhasil. Jadi ya, setidaknya seorang Zoro ini punya portofolio kalau rencananya akan berhasil.